Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mulyana SPD, calon guru penggerak Angkatan 7, Provinsi DKI Jakarta. Dengan fasilitator Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI dan pengajar praktik Ibu Umi Widayati SPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sesi jurnal refleksi demi mingguan modul 3.2 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk jurnal refleksi modul 3.2 ini, saya menggunakan model refleksi 4C yang terdiri dari connection, challenge, concept, dan change. Adapun lebih jelas tentang model refleksi 4C ini adalah sebagai berikut. Connection berisi penjelasan tentang keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak. Challenge mengungkapkan ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang dijalankan CGP selama ini. Concept menceritakan konsep-konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Change mengungkapkan perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan. Yang pertama, connection, keterkaitan materi yang didapat dengan peran CGP. Pada modul 3.2 ini, materi ajar yang saya dapatkan adalah tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, di mana sebagai seorang pemimpin, kita hendaknya selalu menerapkan konsep asset-based approach atau pendekatan berbasis aset atau kekuatan, bukan sebaliknya, pendekatan berbasis kelemahan atau berbasis masalah. Dalam modul ini, saya juga mempelajari berbagai macam modal aset yang ada dan dimiliki oleh sekolah. Aset-aset yang dimiliki sekolah tersebut dapat dipetakan sesuai dengan jenisnya dan pada saat dibutuhkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pengembangan program kegiatan yang ingin dicapai oleh sekolah. Dengan mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan asset-based approach dan macam-macam aset yang dimiliki sekolah, saya akan mampu mengelola dan memanfaatkan setiap aset yang ada tersebut untuk kegiatan pengembangan program-program di sekolah untuk mendukung student agency dan mencapai peningkatan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional semua murid. Yang kedua, challenge. Ide, materi atau pendapat narasumber yang berbeda dengan praktik selama ini. Dari beberapa konsep yang saya pelajari pada modul 3.2 ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, ada beberapa hal yang berbeda dengan konsep yang selama ini saya pahami dan terapkan pada pembelajaran yang saya lakukan. Di antaranya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir jika aset yang ada di sekolah terbatas pada sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah saja. Ternyata, aset sekolah mencakup hal yang lebih luas lagi, di mana di dalamnya terdapat aset biotik dan abiotik. Selain itu, sebelumnya saya berpikir bahwa aset yang ada di sekolah sangat minim dan tidak mendukung untuk mewujudkan program yang berdampak pada murid. Namun, ternyata pemikiran saya salah. Seharusnya, saya bisa memanfaatkan apa yang dimiliki sekolah untuk mewujudkan pelaksanaan program yang berdampak pada murid. Berikutnya, konsep. Konsep-konsep penting yang dipelajari untuk kedepannya sebagai guru penggerak. Konsep penting yang saya pelajari pada modul 3.2, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, adalah bahwa hendaknya kita berusaha untuk menerapkan konsep asset-based approach atau pendekatan berbasis aset dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah. Kita harus memiliki pandangan bahwa apa yang kita miliki adalah suatu sumber kekuatan dan potensi, sehingga kita bisa memanfaatkannya secara maksimal dalam upaya mendukung program-program yang berdampak pada murid. Dan yang keempat, change. Perubahan dalam diri yang ingin saya lakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksikan diri. Ternyata saya merasa belum mengaplikasikan secara maksimal tentang asset-based approach. Untuk kedepannya,
saya akan terus berusaha untuk menerapkannya dalam rangka menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih positif di lingkungan sekolah. Adapun perubahan yang akan saya lakukan terkait penerapan asset-based approach antara lain, berdiskusi dengan rekan sejawat, kepala sekolah, siswa, orang tua siswa, komite sekolah, koordinator wilayah, untuk memetakan aset yang dimiliki sekolah. Kedua, hasil dari diskusi tersebut akan saya gunakan untuk menganalisis dan membuat program perencanaan yang membawa dampak pada murid sesuai dengan aset yang ada.